warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, sejak tadi pagi saya memindah-mindahkan buku yang ada di lemari kami. Ternyata sudah cukup banyak, dan ini akan kita pindahkan beberapa buku lagi supaya tidak berpencar-pencar tempatnya. Ini tapi saya menemukan sesuatu. Ini ada satu folder. Ternyata isinya adalah sangat mengagumkan. Ini sudah cukup lama. Ini tentang Indonesia menangis, yaitu tentang tsunami Aceh yang tahun 2004. Kelihatannya ini cukup menarik. Nanti akan saya ceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Mudah-mudahan saja ini suatu yang cukup banyak peminatnya. Pada lembaran pertama saya melihat ada tulisan, "Ya Allah, kuatkanlah hati kami dan berilah kami kesabaran dalam menghadapi musibah ini." Tsunami Aceh ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, yaitu berpusat gempa di 2,9 lintang utara, 95,6 bujur timur, sekitar Merlaboh di daerah Aceh. Ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat daerah-daerah yang terdampak, yaitu Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, bahkan Somalia, Tanzania, sampai Kenya, ke Afrika sana. Sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari skala yang ada, pada jam pertama itu sudah sampai pada Bangladesh. 2 jam kemudian Sri Lanka. 3 jam berikutnya adalah di India. Bahkan pada 7 jam berikutnya adalah Maladewa. Ini cukup jauh. Kalau kita buat gambar semacam ini, dari pusat gempa di Aceh 30 menit, 1 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam. Itu Somalia, Kenya, Tanzania. Kita berandai-andai
Kalau kita ke Saudi Arabia naik pesawat itu sekitar 9 jam dari Jakarta sampai ke Jeddah atau sampai di Madinah 9 jam. Tapi tsunami ini 7 jam sampai di Somalia. Artinya lebih cepat daripada kecepatan pesawat terbang. Nah, itu dahsyatnya gempa tsunami ini. Kita lihat, ini adalah kota Banda Aceh sebelum terjadi gempa tsunami. Itu ada lapangan sepak bola. Begitu terjadi tsunami, kota itu sudah habis. Lapangan sepak bola tertutup oleh air. Ini kita lihat, ini sungai. Kita lihat lebih lanjut. Saudara sekalian, kita lihat ini adalah pemandangan kota Malabo dari atas udara. Ini adalah kelihatan di sebelah kanan adalah asrama. Yang tadinya sangat bagus begini, tapi setelah tsunami terjadi, kota ini hancur berantakan. Asrama hilang sama sekali. Tampak pula gelombang tsunami ini menyapu daerah Sri Lanka. Gelombang menyapu rumah-rumah warga di Madagapura, sekitar 60 km dari Colombo, Sri Lanka. Dikabarkan bahwa 3.225 orang tewas meninggal dunia pada saat terjadi gelombang tsunami. Di sini juga di India, daerah Madras, Pantai Marina terlihat juga tersapu oleh gelombang tsunami ini. Banyak warga yang meninggal dunia, sekitar 400 orang tewas akibat tsunami. Terlihat juga di Lok Sumawe, banjir masih mengenai mereka. Dan di Banda Aceh, saat setelah banjir usai, dan terakhir ini adalah bagan yang terbawa ke tengah laut, kemudian dibantu oleh kapal Angkatan Laut Al Yamamah
dari Uni Emirat Arab. Entah berapa hari mereka terombang-ambing di tengah laut, tapi semuanya selamat. Pada tanggal 26 Desember, kota Banda Aceh porak-poranda. Yang tadinya mereka bisa berolahraga, ternyata pada hari Minggu itu air sudah naik ke atas setelah terjadi gempa. Keluarga, anak, bapak, ibu, semuanya. Kejadian luar biasa. Ini adalah kejadian pukul 9.14. Air sudah merengsek ke atas ke jalan raya. Kita lihat. Ini adalah kejadian di jalan Hafatuddin, Banda Aceh. Ini ada di sekitaran alun-alun. Luar biasa. Begitu juga seorang ayah dan istrinya saling tolong menolong dari genangan air lumpur yang menyapu semua tempat. Beliau selamat. Tampak di Simpang 5, seorang ayah menggendong anaknya. Kemudian sang ibu mengikutinya di belakang. Inilah keadaan kota yang sudah porak-poranda. Di Jalan Sri Ratu Syafiyatuddin. Kita melihat juga di Aceh Besar. Kita melihat di Aceh Besar beberapa orang menganggul barang-barang. Semua jalan raya terputus, terkena gelombang tsunami. Bahkan kita melihat juga di Nias. Nias ini parah karena berdekatan di daerah Aceh. Tidak ada akses yang bisa membantu ke sana. Pada hari pertama, kedua, ketiga, semua jalan rata dengan tanah. Ada beberapa orang menyelamatkan diri karena keterbatasan alat angkut. Semua terfokus ke Banda Aceh. Saksi mata, saksi hidup menyaksikan gimana Banda Aceh pada saat itu sudah porak-poranda. Ini adalah bekas-bekas kayu, bahan material, pintu, atap-atap rumah, seng, kaca, dan sebagainya.
Semua orang entah apa yang dipikirkan, penting bisa menyelamatkan diri. Nah, lihat seorang bapak membawa barang dan mayat-mayat bergelimpangan di bawahnya. Hanya saksi bisu menara Masjid Baitur Rahim yang masih kokoh berdiri. Ini adalah hari kedua pasca gempa tsunami. Masjid ini masih tetap kokoh walaupun banyak tumpukan-tumpukan sampah yang ada di pelataran masjid. Foto terakhir untuk episode ini, kita melihat dua orang dengan susah payah menyelamatkan seorang bapak yang tertatih-tatih. Ini berada di Simpang 5 Banda Aceh. Yuk, sembari merenung, kita tunggu episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.